dan Ibu, apa kabar khususnya nih Pak Ansori yang pada sore hari ini akan menemani saya live. Jadi Pak An ya dipanggilnya akan membantu mengajarkan bagaimana cara membuat LKPD atau LKS dengan Canva. Apa kabar nih Pak An? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Mbak Pipit sehat juga toh? Alhamdulillah. Cuaca gimana nih Pak An? Kalau nggak salah di Jogja ya sekarang ya? Iya betul, ini di Jogja lagi cukup deras hujannya ini. Semoga nanti mandali ya, kaitannya dengan jaringan. Jaringan. Semoga lancar terus ya, baik-baik. Amin. Mungkin sebelum kita mulai gitu ya Bapak dan Ibu, dari Pak Aan mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu biar Bapak dan Ibu sekalian bisa makin kenal sama Pak Aan, dan Bapak dan Ibu juga bisa sambil menyiapkan komputer ya. Harapannya Bapak dan Ibu bisa ikut praktek karena untuk tahun ini saya masih punya satu paket souvenir Canva yang seperti webinar kemarin kita kan juga pilih salah satu Bapak dan Ibu yang beruntung gitu kan, cuma satu kalau nggak salah itu Ibu Lova gitu kan, beruntung beliau mengirimkan posternya di kolom komentar, terus kita pilih yang salah satunya yang paling favorit. Nah nanti untuk kita praktek bikin LKPD juga kayaknya kita akan pilih menggunakan metode yang sama nih Pak An. Kita akan pilih satu bapak atau ibu guru yang beruntung dan nanti akan kita kirimkan satu paket souvenir dari Canva. Wah betul. Saya kirim ke saya serahkan ke Pak An untuk memperkenalkan diri, silakan. Ya, terima kasih Mbak Pipit. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu guru yang berada di manapun tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah diberikan semangat. Dan pada kesempatan sore hari ini saya merasa tersanjung ya, karena Bapak Ibu guru di sore-sore hari ini masih mau-maunya gitu kan bersama Mbak Pipit dan saya untuk belajar tentang Canva. Baik Bapak Ibu guru semuanya, perkenalkan nama saya adalah Ansori. Saya adalah guru SD. Kebetulan saya mengampu pelajaran pendidikan agama Islam. Saya dari tahun 2004 mengajar di SD Budi Mulia 2 Yogyakarta ya. Mungkin yang berada di Yogyakarta tahu atau pernah dengar minimal ya sekolah di mana tempat saya mengajar. Kemudian saya kenal Canva ini tahun 2017 ya. Dari 2017 itu kebetulan saya juga ikut dengan teman-teman digital marketing ya. Pada saat itu bisnis kaos gitu kan. Jadi kita hanya mendesain, kemudian nanti ada yang memproduksi, mengirimkan sampai ke customer. Dan beberapa saran adalah pakai Canva, enak loh pakai Canva. Nah, saya ternyata baru menggunakan Canva itu tahun 2020 ketika pandemi. Ternyata saya menyesal, kenapa nggak dari dulu gitu kan? Kenapa? Karena begitu mudahnya, begitu enaknya Canva sehingga harus menyalip aplikasi-aplikasi lain yang ya sedikit banyak lebih rumit, lebih sulit daripada Canva. Jadi berbahagialah Bapak Ibu semuanya. Tentu dengan mengenal Canva tidak ada tujuan lain selain kita memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita agar belajarnya lebih semangat, agar belajar online-nya juga tetap ceria. Mungkin begitu Mbak Pipit perkenalan sekilas dari saya. Baik, terima kasih sekali Pak sudah memperkenalkan diri. Jadi baru pakai Canva di 2020 ya Pak ya? Betul. Jadi ya itu karena ada pandemi itu. Ternyata saya menyesal Mbak Pipit, kenapa nggak dari dulu ketika diingatkan oleh teman gitu. Betul. Oke, wah Pak, sejak baru pakai Canva di 2020 sekarang udah canggih ya. Saya lihat udah bikin LKS, udah bikin video, udah bikin banyak sekali gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu tentunya bisa jadi semangat ya untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya yang baru menjadi pemula gitu kan, yang baru memulai untuk menggunakan Canva. Baik, nah sebelum kita menuju sesinya Pak Andi, saya izin mau memperkenalkan sekilas ya Bapak dan Ibu tentang Canva untuk pendidikan. Jadi kemarin sebentar saya mau cek dulu Bapak dan Ibu sudah lihat layar saya belum ya?
sudah ganti layar ya. Baik, nah jadi kemarin di grup Facebook saya sudah buatkan panduan gitu ya untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya untuk Bapak Ibu yang baru mengenal Canva. Panduan tersebut itu lengkap ada 7 pertanyaan gitu ya kalian, khususnya yang baru menjadi pemula gitu kan, yang baru memulai untuk jelaskan Canva. Baik, nah sebelum kita menuju sesinya apaan nih, saya izin mau perkenalkan sekilas ya Bapak dan Ibu tentang Canva untuk pendidikan. Jadi kemarin sebentar saya mau cek dulu ya, Bapak dan Ibu sudah lihat layar sedang ada di Canva untuk membuat berkolaborasi dan juga berkomunikasi secara visual. Oke, sudah ganti layar ya. Baik, jadi kemarin di grup Facebook saya sudah buatkan panduan gitu ya untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya untuk Bapak Ibu yang baru mengenal Canva. Di panduan tersebut lengkap ada 7 pertanyaan ya, 7 pertanyaan yang paling sering ditanyakan Bapak dan Ibu adalah apa gitu kan. Nah, saya mau jelaskan secara singkat saja gitu ya. Jadi Canva untuk pendidikan itu apa? Canva untuk pendidikan ini adalah persebelahan dari Canva Bapak dan Ibu guru serta siswa di seluruh dunia gitu ya, untuk memanfaatkan aplikasi ataupun semua fitur yang ada di Canva untuk membuat kolaborasi dan juga berkomunikasi secara visual dan jelas gitu. Nah, terus apa aja sih yang Bapak dan Ibu serta siswa bisa dapatkan dari Canva untuk pendidikan? Tentunya Bapak dan Ibu serta siswa akan mendapatkan semua manfaat dari fitur Canva Pro seperti jutaan gambar, font, grafik, audio, video, animasi, pokoknya semuanya. Jadi kalau Bapak dan Ibu adalah guru mengajar di PAUD gitu ya, mengajar di PAUD hingga SMA atau setara, sudah langsung saja pakai Canva untuk pendidikan, tidak perlu memikirkan tentang Canva Pro gitu ya. Kenapa? Karena berbeda. Kalau Canva Pro itu berbayar, sedangkan Canva untuk pendidikan karena memang Canva peduli itu terhadap investasi untuk pendidikan dan masa depan siswa-siswi kita khususnya gitu ya. Jadi memang sengaja Canva untuk pendidikan diberikan gratis untuk Bapak dan Ibu serta siswa semuanya. Nah, misi dari Canva untuk pendidikan ini tentunya adalah untuk memperdayakan kreativitas dan kolaborasi di setiap kelas. Khususnya kita tahu ya bahwa kreativitas itu adalah kemampuan itu seumur hidup, dimana semakin kita juga membuat urusan dan ya kreativitas atau keterampilan dalam penerapan teknologi atau membuat materi visual yang adalah masa depan siswa dengan siswa gitu. Dan selain itu juga di Canva untuk pendidikan, Bapak dan Ibu serta siswa akan langsung mendapatkan semua materi belajar, bentuknya bisa template, bisa poster ataupun video gitu yang bisa Bapak dan Ibu sesuaikan kembali ataupun juga langsung dipakai gitu. Nah, pada kesempatan sore hari ini Pak akan belajar ya bagaimana cara menyesuaikan gimana, pakai aplikasi apa dengan Canva semuanya bisa. Nah, ini dari Canva sendiri kami sudah bermitra dengan platform favorit ya Bapak dan Ibu, jadi sudah bisa diintegrasikan dengan Zoom. Bapak dan Ibu bisa langsung memanfaatkan. Nah, ini sekilas saja cara untuk mendaftar atau mengupgrade atau verifikasi gitu ya Canva untuk pendidikan. Jadi ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan pada semua garis miring ID, garis bawah ID, garis miring pendidikan gitu ya, lalu klik di bagian daftar sekarang. Setelah itu kalau belum punya akun Canva, Bapak dan Ibu klik di bagian yang sign up yang, tapi kalau sudah punya akun Canva yang mana adalah akun Canva gratis, Bapak dan Ibu bisa login ya. Jadi ketika login nanti akan tunggu ngajak mandi dulu. halaman Bapak Ngajak mandi dulu baru kita ke atas. udah Ya, es ya. Oke. Tunggu ya. penampilan dan tim, lalu nanti akan muncul nih ajakan untuk berlangganan pendidikan. Bapak dan Ibu bisa langsung registrasi. Nah, nanti akan muncul di halaman verifikasi. Bapak dan Ibu harus siapkan dokumen ya, bisa berupa ataupun bisa berupa surat tugas dari sekolah gitu ya. Jadi kemarin di postingan saya kan bahwa Bapak atas kan? baik Bapak dan Ibu yang PNS atau PNS semuanya bisa menggunakan Ya, pakai ibak dulu. yang penting ada jamnya ya Bapak dan Ibu, dari PAUD sampai SMA atau setara gitu. Kalau sudah sampai di halaman ini, Bapak dan Ibu bisa lihat
mulai dari sekarang nanti akan diajak untuk mengisi data diri, kemudian akan diminta untuk upload dokumen gitu ya. Kalau belum 4 jam nanti kalau pengajuan Bapak dan Ibu sekalian diterima, Bapak dan Ibu akan mendapatkan email. Nah, mungkin ini sekilas saja recap ya, bisa dijawab gitu ya, bagaimana kalau tidak punya email ash.id atau Bapak dan Ibu kita bisa bilang apa iya Yahoo gitu ya. Cuman kuncinya nanti ada di mana? Kuncinya nanti akan ada di dokumen yang Bapak dan Ibu siapkan. Jadi kirimkan dokumen yang sesuai. Kalau ada NIPTK atau sertifikat ini, maka 2 dokumen tersebut yang utama. Tapi kalau tidak ada, Bapak dan Ibu bisa menggunakan surat bersertifikat sekolah ataupun beberapa dari Bapak dan Ibu yang lain. Ada yang menggunakan kartu anggota PGRI ataupun kartu apa lain. Nah, kalau misal pengajuannya ditolak, biasanya Bapak dan Ibu kalau pengajuannya ditolak itu karena terkendala di dokumen. Kadang ada yang mengirimkan dokumennya blur, dokumennya tidak jelas, ataupun nama Bapak dan Ibu tidak susah untuk menemukan di dokumen tersebut gitu, karena bentuknya ada banyak nama yang lain. Nah, jadi kalau misalnya pengajuan ditolak, Bapak dan Ibu bisa mengajukan. Jadi jangan terus khawatir ya, aduh ditolak berarti saya nggak akan pernah bisa pakai nggak. Bapak dan Ibu bisa mencoba lagi dengan dokumen yang lebih sesuai gitu. Atau kalau tidak, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya ya, jadi bisa kirim di pesan langsung di Facebook. Kenapa sih pesan langsung? Karena saya akan meminta Bapak dan Ibu mengirimkan dokumen kemudian saya teruskan ke ada banyak yang mengirimkan DM dan Bapak dulu kabar itu nambah 30. Baik, nah itu saja dari saya ya. Loh, kok jalan itu sekilas Jangan mendengarkan saya juga mau walkthrough nih sebentar. Saya mau sebentar ya. Saya lihat ya, ada beberapa Bapak dan Ibu yang bingung mencari materi dari Facebook misalnya. Nah, jadi saya mau berbagi mencari materi di mana ya gitu. Padahal kan juga Bapak dan Ibu cari hanya kelola padahal kan ada banyak Bapak dan Ibu guru yang berbagi tutorial dan termasuk dari Pak Ani sudah membagikan tutorial di grup Facebook. Sebentar terlihat ya, saya oke. Nah, ini adalah grup Facebook kita ya Bapak dan Ibu. Nah, mohon maaf ini saya masih menggunakan bahasa Inggris, jadi tapi saya walkthrough ya. Jadi di sini ini adalah bagian discussion atau bagian dari halaman utama kita. Nah, di bagian halaman utama ini Bapak dan Ibu bisa melihat semua postingan-postingan dari semua anggota gitu ya, termasuk saya. Nah, ini video kita ada di sini. Terus tadi saya sudah buat panduannya. Nah, panduannya itu ada di bagian sini. Kalau bahasa Inggrisnya guide, kalau bahasa Indonesia itu panduan dan jadi ini adalah panduan bagaimana aktivasi dan menggunakan kartu sertifikat. Ini semua masing-masing berupa video. Paling lama adalah 1 menit. Jadi Bapak dan Ibu dalam waktu 1 menit ini saya pelajari semua yang tentang kartu sertifikat ada di sini. Nah, terus yang paling menarik nih ada di bagian topik gitu ya. Di bagian topik ini saya sudah saya sudah pilihkan topik-topik yang paling seru untuk Bapak dan Ibu eksplor. Contohnya adalah ini topik berbagi tutorial Canva. Kalau mau kita klik, kita akan lihat kumpulan video-video tutorial dari Bapak dan Ibu yang bergabung di kita gitu ya. Dan ini sudah lengkap banget gitu ya, berbagi tutorial Canva. Ada digital funding, fitur baru, ini cara masukkan dari PowerPoint, ada banyak sekali gitu ya. Buat digital painting, flipbook sudah ada semuanya di sini gitu. Nah, terus selain berbagi tutorial Canva, kita juga ada yang paling penting yaitu
kalau mau cari apa namanya tips Canva, nah tips Canva semuanya ada di sini. Ya, jadi silakan Bapak dan Ibu nanti bisa dieksplor ya, ada topik apa saja, kemudian di juga ada apa saja. Kemudian di bagian fitur di sini bahasa Indonesia-nya unik adalah unggulan. Jadi bagian unggulan ini adalah semua informasi yang sudah saya saya simpan juga khusus untuk Bapak dan Ibu. Kalau mau mencari, oh lagi ada informasi ini apa nih, nah bisa dicari di bagian begitu. Baik, oke, saya sambil mau lihat ya apakah di kolom komentar ada pertanyaan atau tidak. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah pada absen gitu ya. Saya lihat ada beberapa nama yang cukup familiar. Oke, tanpa menunda lagi, saya akan serahkan ke Pak Aan. Silakan Pak Aan, mari kita siap untuk mulai belajar membuat LKPD atau LKS. Silakan saya serahkan ke Pak Aan. Oke, terima kasih Mbak Bibit. Nah, barusan teman-teman semuanya ya. Jadi bagi yang belum mengajukan Canva Edukasi, segera diajukan ya. Tadi ada tutorialnya juga jelas, gamblang, dan juga bisa cari di grup Facebook tadi ya. Jadi kalau teman-teman masih kesulitan, mau tanya apapun bisa di grup Facebook. Ternyata harus japri ke Mbak Bibit, bisa japri. Tapi tadi katanya mohon bersabar. Baik teman-teman semuanya, izin saya share screen. Oke, sudah kelihatan ya. Baik teman-teman semuanya, sahabat guru Indonesia dimanapun kami berada, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Canva Indonesia, kepada Mbak Bibit untuk memberikan saya waktu untuk belajar kembali. Jadi terus terang kemarin ketika saya diminta untuk mengisi sebuah, saya grogi Mbak Bibit, karena saya bukan apa-apa ya, karena saya juga belajar otodidak dan sebagainya, karena juga belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan yang resmi dan sebagainya. Tapi bismillah. Jadi Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu semuanya, dan semoga pada kesempatan kali ini Bapak Ibu juga bisa belajar bersama saya. Teman-teman semuanya, berkaitan dengan LKPD saya pikir sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah makanan kita, makanan keseharian Bapak Ibu guru, terlebih sekarang online. Kenapa? Karena bisa jadi dengan online itu kita hampir setiap hari membuat LKPD, bisa disebut LKS. Cuman dulu LKS ya, sekarang yang terbaru LKPD, lembar kerja peserta didik, atau di tempat kami menyebutnya adalah worksheet ya cuma beda bahasa saja. Pada intinya adalah lembar kerja siswa. Oke teman-teman semuanya, tadi sekilas sudah perkenalan. Jadi nama saya lengkapnya adalah Ansori. Kebetulan saya punya akun YouTube yang isinya tutorial, jadi tutorial-tutorial tentang Canva khususnya, dan juga yang lainnya dengan nama akun Mr. Aan. Jangan sampai salah ya, nanti dikira saya Master Aan, bukan ya. Jadi saya itu Mr. Aan bukan karena Mister atau bukan karena Master, bukan, tapi karena kebetulan di tempat kami mengajar, anak-anak atau siswa-siswa memanggil saya itu adalah dengan Mister. Kalau yang perempuan manggilnya Miss, jadi Miss dan Mister. Jadi kebecan aja, bahasa Jawanya bejo, dipanggil Mister, tapi bukan Master ya. Ada beda banget aslinya. Oke, itu kemudian seperti yang tadi saya singgung sedikit, saya kenal Canva itu, dengar kata Canva itu di tahun 2017 ya, ketika bersama teman-teman itu kan belajar jualan online zaman dulu. Tapi sekali lagi saya sampai sekarang menyesal kenapa nggak dari dulu saya gunakan Canva. Kemudian karena ada pandemi itu akhirnya ngulik-ngulik Canva, dan alhamdulillah dengan Canva di tahun 2020 di masa pandemi ini sangat terbantu sekali. Bukan saja bisa menampilkan hasil yang menarik tentunya, tapi secara efisiensi itu sangat membantu sekali. Biasanya kita bikin LKS berjam-jam, tapi dengan Canva yang sudah mungkin Bapak Ibu rasakan, begitu cepat ya, karena kita sudah terbantu dengan yang pertama template-nya, yang kedua
dengan elemennya, yang ketiga dengan gambar-gambarnya. Jadi semuanya sudah disediakan lengkap. Dan yang keempat pastinya tidak membutuhkan aplikasi. Sebelah kanan ya. Oke. Yang sangat berat. Jadi tahun padam sebenarnya. Kemudian selanjutnya kira-kira yang sudah hadir ini pernah menggunakan Canva untuk apa saja Bapak Ibu? Boleh chat di kolom Facebook ya. Selain untuk LKS, selain untuk LKPD, biasanya yang ramai juga membuat report itu ya. Wah, ini rata-rata bikin report kemarin, terutama pada HUT, PGRI atau Hari Guru, itu report banyak banget, ramai sekali gitu kan. Dan kalau dulu dari aplikasi lain, sekarang banyak juga yang hanya dari Canva. Silakan Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang Bapak Ibu sudah gunakan dengan Canva untuk membuat aplikasi atau membuat lembar kerja atau selain lembar kerja. Nah, boleh silakan. Minta tolong Mbak Wipit, ada yang jawab apa saja ya? Ya, sambil saya cek ya. PPT, video pembelajaran, modul, materi pembelajaran. Ini kayaknya belum ada yang ikut kalender. Kita kan lagi viral ya. Iya, lagi viral ini. Terus membuat RTT, waduh. Mendengar dari Pariston, Pak Doni Firmansyah bikin poster, Ibu Sri Mulyani membuat ribbon, Ibu Sumarnarsi, wah lengkap nih, buat presentasi video, poster, ribbon, e-book. Waduh, wah, keren. Ini sudah master semua ini Bu. Terus Oke. ada Ibu Ayu bikin sertifikat, Sri Sunarti membuat jadwal, poster buat kampung belajar. Wah, keren. Oke, jadi sebenarnya sudah lengkap ya Mbak Bibit ya, semuanya sudah membuat aplikasi yang ada di Canva, sudah mengeksplor sendiri. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya jawabannya. Jadi sebenarnya ini adalah tempat untuk sharing bersama. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekali lagi jangan lupa bagi yang belum Canva-nya itu segera diajukan untuk menjadi Canva itu. Sekali lagi, kenapa? Sebenarnya apakah bisa mendesain dengan Canva Basic atau Canva Free? Bisa, tapi sangat terbatas elemennya, sangat terbatas fasilitas lainnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, dengan Canva ini kita mendapatkan Canva Pro tapi khusus guru dan gratis. Nah, kalau dengar kata-kata gratis kan langsung wow gitu kan. Makanya luar biasa untuk Canva memberikan support kepada kita dengan cara memberikan kemudahan menggunakan Canva rasa Pro meskipun gratis gitu kan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke membuat Canva, sedikit mungkin berbagi tips desain Canva ya. Jadi tips desain Canva ini juga saya ambil dari ini ya, dari Canva juga. Dari Canva sudah memberikan 25 tips mendesain Canva yang keren, menarik dan sebagainya. Tapi tentu bukan tempatnya di sini saya akan menjelaskan semuanya ya. Tapi sedikit saja, paling tidak ada 5 poin ya dalam hal mendesain Canva. Yang pertama berkaitan dengan jenis huruf, kemudian area yang sudah kita buat itu terkadang penuh sesak. Kemudian yang ketiga, terkadang antara warna dan huruf itu tulisannya atau keduanya dengan warna yang mirip dan sama, sehingga kadang tidak terlalu jelas. Kemudian yang keempat, kalau teman-teman bingung, nggak punya ide untuk membuat apapun, entah itu poster, entah itu kemudian LKPD, kita bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ada yang sekarang itu adalah ATP, amati, tiru, plek. Ya, kalau dalam bahasa Jawa plek itu ya sama persis. Nah, tapi nanti kita berinovasi sedikit ya, amati, tiru, dan modifikasi.
atau dengan berkarya. Kemudian dengan trial error atau kita banyak berlatih. Jadi jangan berharap kita hari ini kenal Canva, kemudian kita desain, kemudian hasilnya langsung wow. Tidak ya. Tentu semua itu perlu latihan, perlu trial dan error, perlu salah dulu gitu. Nah, yang pertama ini adalah batasi font Anda. Nah, biasanya salah satu yang menyita waktu, ini saya ya. Ini saya biasanya kalau mendesain itu pakai Corel atau sekarang sudah fokusikan pada cepat, itu biasanya adalah habis di memilih font. Ya, apalagi kalau di Canva itu kan fontnya sudah bisa ratusan, bisa ribuan. Sehingga waktu kita itu hanya habis memilih font. Mana ya font yang cocok? Kemudian setelah kita memilih font, kita pengen rame nih, wah dikasih font ini misalnya Arial, kemudian judulnya font yang berbeda, kemudian body textnya dengan font yang berbeda, sehingga rame. Ini biasanya terjadi kalau Bapak Ibu baru mendesain ya. Biasanya kalau baru senang mendesain atau keasikan main Canva, itu semuanya dimasukin, semua huruf-huruf yang unik-unik, yang keren-keren dimasukin. Nah, itu boleh saja ya, tapi ketika kita sudah mendesain untuk orang lain, coba dibatasi jumlah font. Sehingga waktu kita kenapa? Karena tentu mana ya font atau pesan dari sebuah karya, kemudian setelah atau LKS atau misalnya poster adalah bagaimana orang lain bisa membaca apa yang kita sampaikan, pesan yang body text-nya dengan font yang berbeda. Kemudian selain itu juga kita harus melihat hierarki fontnya ya. Jadi kalau kita mau membuat judul, ini contohnya ada title, ada subtitle, ada body gitu ya. Jadi kalau kita membuat judul, pastinya judul itu harus lebih besar ya. Ukuran fontnya lebih besar. Dari apa? Dari yang ada di bawahnya. Nah, ini kan fontnya sama semua. Ternyata kalau dimainkan juga hasilnya bisa cantik dan bagus. Jadi tidak harus semua hierarki ini kita bedakan. Tapi boleh saja kita bedakan ya. Tapi ya mungkin dengan 2 font atau 3 font. Kalau saya amati dari desain-desain atau template Canva itu, biasanya dalam satu desain itu paling banyak fontnya itu ada 3. Ya, nanti coba teman-teman bisa amati sendiri ya. Ada berapa fontnya di dalam satu desain atau dalam template. Nah, kemudian subtitle ini adalah di bawahnya ya. Mungkin subjudulnya tentu lebih besar, lebih kecil daripada judulnya. Kemudian yang di bawah ini adalah isinya atau body textnya. Ini lebih kecil lagi, meskipun dengan fontnya sama. Bedanya hanya di powerbank. Mak, tolonglah powerbanknya Bapak. Aku belum beli. Apa itu sayang? Apa itu? Ya, dia minum. Bentar Kak, Mak ambilkan Jadi kalau Bapak Ibu baru mendesain ya, biasanya kalau baru senang mendesain atau keasikan main Canva, itu semuanya dimasukin. Mulai sekarang saya huruf-huruf yang unik-unik yang ketika mendesain itu sudut kiri, dari sudut kanan, dari posisi atas sampai bawah semua ditempelkan, sehingga orang lain itu nggak tahu sebenarnya ini pesan fokusnya ini di mana. Apalagi mungkin saling berempet-empetan ya. Empet-empetan itu bahasa apa? Berdempet-dempetan, berdampingan begitu dekat. Nah, sehingga itu sangat berpengaruh kepada tingkat perbacaan. Jadi mulai sekarang saya baca. Ini saya contohkan ini dari template-nya Pak ambil. Nah, seperti ini. Nah, ini kan enak dilihatnya. Kalau kita amati ada 3 font ya. Yang pertama seperti ini, respect. Ini subtitle-nya. Kemudian yang ini fontnya beda dengan yang respect ini. Yang bawah juga berbeda atau mungkin jenis ya dengan font respect ini. Jadi hanya 2 atau 3 font saja. Kemudian kalau dilihat dari ruang kosongnya, nah ini kan di sini juga ada ruang kosong. Di sini ada ruang kosong. Jadi kalau dalam istilah desain itu berikanlah font atau huruf untuk bernafas ya. Artinya apa? Artinya jangan terlalu empet-empetan. Apalagi kalau di Canva itu kan pengaturan spacingnya itu kan sangat mudah ya. Bukan dari 1 kemudian 1,5 atau 2.
tapi bisa 1,1, 1,2, jadi sangat fleksibel sekali. Begitu juga kerapatan hurufnya juga bisa di setting dengan mudah. Kemudian tips berikutnya adalah warna yang kontras. Nah, jadi seperti gambar yang ada di samping ini, ketika backgroundnya merah, kemudian kita berikan warna putih, jangan warna pink. Ya, kenapa? Karena merah ketemu pink aslinya jadinya kan satu warna primer ya, jadinya nanti nggak terlalu kelihatan. Seperti ini misalnya merah ketemu putih, kemudian misalnya hitam ketemu kuning, atau putih ketemu hitam. Jadi sangat memudahkan sekali bagi orang yang membacanya. Kontras. Ini ada contoh juga, ini juga saya dari Canva juga dengan background berlatar utama hitam ya, kemudian dengan tulisan warna putih. Ini dari jauh tingkat keterbacaannya lebih tinggi daripada memberikan warna mungkin mendekati hitam, misalnya abu-abu atau warna biru atau warna merah marun. Itu bisa dibaca, tapi tingkat keterbacaannya mungkin menurut saya yang lebih. Nah, berikutnya ini ATM dan ATM template ya. Jadi kita amati, tiru template-nya ya. Nanti kita praktekkan buat LKS itu nggak plek, tapi kita modifikasi sedikit ya. Bagaimana caranya membuat seperti header ya, header itu kepalanya atau kopnya itu ya dengan kita buat sendiri. Meskipun kalau kita cukup dengan template itu ya tidak masalah ya. Lapar Kak, Nah, ini seperti contoh, ini kan salah satu LKPD tentang matematika ya. LKPD matematika ya tentu kebutuhan kita berbeda. Ada yang di sini butuh nama siswa, ada yang butuh menempelkan logo. Nah, jadi tentu kita tidak plek mengambil seperti ini kemudian di print, tentu tidak ya. Nah, kemudian trial dan error. Jadi memang apapun tujuannya, apapun kegiatannya, semakin sering dilatih hasilnya akan semakin bagus. Meskipun tidak berarti orang yang seneng desain itu kemudian pasti hasilnya bagus ya. Kenapa? Karena orang yang secara teknis bisa, belum tentu secara feeling seninya itu main. Bisa jadi dia secara teknis pintar, tapi memadukan warna itu kadang kurang pas, memadukan gambar kadang kurang pas. Makanya trial dan error ini selain mengasah keterampilan secara teknis, juga lama-kelamaan akan menggiring kita untuk mengasah feeling kita, ya, mengasah feeling agar bisa memadukan warna, memberikan ruang kosong dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita segera saja langsung bikin LKPD ya. Yang perlu diingat ya, sebenarnya ini bukan aturan baku ya, tapi kalau saya membuat LKPD itu biasanya yang jelas adalah memberikan nama ya, dan pasti mungkin sama dengan Bapak Ibu ya, nama. Jadi diberikan nama, titik apa. Dan satu catatan dari praktek di tempat kami, ketika kita itu mencetak LKPD, untuk yang harus ditulis siswa, biasakan dengan memberi warna putih. Jadi kalau ada esai, kemudian siswa perlu mengisi dalam titik-titik itu, titik-titiknya itu dikasih warna putih. Kenapa? Biar tidak tertumpuk oleh tinta. Karena pengalaman ketika ruang untuk mengisi itu diberi warna, misalnya merah atau biru atau pink, ketika ditulis itu licin. Nah, dari pengalaman langsung di lapangan seperti itu, akhirnya ya kita sampaikan ke teman-teman. Jadi untuk untuk ruang esai anak-anak mengisi jawabannya itu selalu dibuat warna putih. Kenapa? Agar mereka tidak kesulitan. Nah, kemudian tentu kelas ya. Kalau kelasnya paralel mungkin diberi kelas, misalnya nama titik kedua kelas apa. Nah, kalau kelasnya satu ya langsung saja. Kalau ini kan bisa langsung ke kelas 5 atau kelas A, kelas B dan sebagainya.
Kemudian sebagai salah satu bentuk sarana untuk promosi sekolah juga diberi logo sekolah. Ya memang ada macam-macam ya, sekolah yang membebaskan membuat LKPD itu surat seperti apa. Ada sekolah yang formal harus logo sebelah kiri, kemudian nama sekolah, kemudian alamat, kemudian sebagainya, ada ketentuannya. Paling tidak dengan adanya logo sekolah, kemudian sekarang di era share ini kan, oh bagus kita pakai, kemudian yang pakai itu ada nama logo sekolahnya, sekarang kita mengenalkan, oh ternyata ada sekolah namanya oh ternyata ada sekolah namanya ini dan itu. Jadi berikan logo sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang keempat, diberikan tema atau pertemuan. Jadi kita memberikan misalnya ada logo sekolahnya, ada namanya, tapi tidak ada temanya. Nah terkadang orang tua yang membantu di sekolah kesulitan. Kira-kira kalau mau mempelajari agar bisa menggunakan LKPD ini, tema apa ya? Nah kalau siswanya mungkin paham ya, tapi orang tua yang membantu belum tentu maksud apa yang harus digunakan. Jadi berikan tema ataupun berikan pertemuan. Jadi kalau di tempat saya memang pembelajaran online-nya kami share informasi. Kemudian LKPD ini kita bagi setiap 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu orang tua mengambil. Jadi guru ini menyiapkan LKPD untuk 2 minggu depan. Nah, ketika di Google Classroom itu ada keterangan kegiatannya adalah ini, untuk LKS-nya adalah ini, ada keterangannya pertemuan bersama. Jadi tentu saja itu untuk memudahkan. Dan yang paling pokok, kalau ini wajib ya, ini sifatnya wajib nomor 5 ini ya, apa itu instruksi. Ya jelas, kalau tidak ada instruksi dari mana kan? Ya. Kok sendiri. Oke. Nah, oke, sepertinya saya ya. Kita langsung menuju ke halaman Canva ya Bapak Ibu. Ini apa ini? Oke. Kita langsung menuju ke beranda saja teman-teman semuanya. Silakan yang mau praktek langsung sambil menyiapkan menyiapkan laptopnya teman-teman. Ini sedikit atau karya saya selama pembelajaran di semester 2 ini dalam saya mengampu bahasa Arab dan juga mengampu pendidikan agama Islam. Nah ini logo sekolah ya, logo sekolah ini saya perbesar. Ini logo Ini yang tutup sih. Oke, hati. Sekolahnya, kemudian ganti tema. Saya tetap buat seperti ini. Ini pertemuan ke-13. Nah, ini juga saya menemukan hal seperti ini ketika di akhir-akhir ya, tidak dari awal. Nah, ini di awal saya membuat bahasa Arab dengan seperti ini, beda warnanya gitu kan. Nah, yang ini PAI saya buat dengan warna biru muda. Nah, dan sebelumnya ini kan belum belum terencana ya, jadi masih macam-macam. Nah ini juga teman-teman semuanya, jadi aplikasi yang sedang saya buka ini namanya aplikasi Flipbook ya, Ezen ini ya, jadi Flipbook. Nah jadi bisa juga untuk portofolio teman-teman, karya-karya LKS teman-teman yang berserakan itu bisa dikaryakan secara digital ya. Jadi secara online, meskipun tidak harus di print, karena bisa saja kita itu membuat LKS tapi tidak di print karena mungkin pertimbangan biaya dan sebagainya, itu juga hal yang perlu diperhatikan. Oke, baik teman-teman semuanya, kita langsung saja menuju ke beranda Canva ya. Nah, sampai di sini, oke.
Oh ya, sebelumnya saya beritahukan bahwa settingan bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Jadi berkaitan dengan penelusuran itu lebih support dengan bahasa Indonesia. Begitu juga bila teman-teman menggunakan settingan bahasanya adalah bahasa Inggris, maka akan lebih support dengan searching dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi monggo disesuaikan saja. Wah, saya pengen bahasa Inggris saja, ya sudah Anda pakai bahasa Inggris. Nanti ketika searching juga menggunakan bahasa Inggris. Bila teman-teman ada yang mau merubah bahasanya, entah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya, teman-teman bisa klik gambar roda ya, gambar setting di sini. Ada pengaturan akun atau bahasa ya setting account mungkin gitu ya. Nah, diklik setting accountnya. Kemudian di sini ada foto profile, nama, alamat email, kemudian tujuannya. Di sini ada bahasa. Nah, kemarin di grup ada yang lapor, waduh ini kok jadi berubah bahasa Arab. Oh jangan, saya guyon gitu kan, jangan berubah bahasa Arab. Bukan Pak, langsung aja kepencet. Bingung juga gitu bacanya ya. Ya. Nah, kebetulan bahasa Arab di sini kan yang paling atas. Sekolah dia. Nah, di sini tinggal ketik aja misalnya. Saya pakai Inggris. Ternyata ada juga yang bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda Indonesia. Oke ya, jadi buat bahasa Indonesia. Seperti itu, kita kembali ke beranda. Mana Dek? Pulang kah? Jadi nanti mungkin sekali lagi kalau beda bahasa untuk searching atau pencariannya nanti Mas, bisa mana, disesuaikan Mas? dengan bahasanya. Terus di atas. Oleh teman-teman semuanya. Oke, di sini teman-teman sebenarnya sudah bisa dilihat ya Pulang kan tempat Mbak Ica. dari template yang ditampilkan. Pulang kan tempat Mbak Ica. Di sini ada lembar kerja, tapi ini lembar kerja Mbak kosong. Apis pulang kan Ica. Kemudian bagaimana untuk mencari template lembar kerja? Nah, teman-teman atau bapak ibu semuanya bisa klik di sini. Makan nasi lo. Tinggal cari saja lembar kerja. Udah habisan dulu baru kesini ya. Teman-teman jangan terburu-buru langsung klik ya. Nah. Sebenarnya nggak masalah, langsung enter. Ya. Karena di sini disediakan yang spesifik. Misalnya Bapak Ibu adalah guru matematika. Oh, enak banget ini sudah ada template matematika, LKS matematika, kemudian sosial ada, bahasa Inggris ada, sains ada, seni dan sebagainya ada. Ya meskipun tidak semua mapel ada, tapi secara prinsip bisa juga digunakan untuk mapel lainnya. Hanya saja kalau kita sudah tertuju fokus di mapel yang kita tuju itu ada, pastinya lebih memudahkan. Oke, kita langsung klik lembar kerja di sini. Nah, ada. Setelah dibuka, Bapak. ternyata Bapak Ibu disuguhkan dengan berbagai macam lembar kerja. Banyakan. Ya, ini saya khususnya menyampaikan berkaitan dengan lembar kerja SD ya. Meskipun cara umum sama, bedanya mungkin kalau TK itu kan ada yang mewarnai, kemudian ada yang menulis halus, itu juga ada di sini ya. Jadi nanti bisa spesifikasikan. Jadi teman-teman semuanya, kunci dari Canva itu adalah kita pandai-pandai, menurut saya, pandai-pandai mencari kata kunci. Jangan saklek LKS, nggak ada sudah. LKS nggak kuat, lembar kerja belum maksimal, misalnya LKPD atau worksheet atau apa dengan bahasa yang kira-kira kurang lebih sama. Ya, karena ternyata kalau kita turuti, hampir Canva itu menyediakan semua template. Apalagi kalau yang senang bermain sosmed ya, mungkin dari mulai reel, Instagram, kemudian story, kemudian apapun itu ya, saya sudah nggak terlalu mengikuti ya, itu disediakan semuanya. Maka pinter-pinterlah mencari lembar kerja. Setelah lembar kerja itu dibuka, maka kemudian Bapak Ibu sudah punya bayangan di sini. Yang mau saya buat itu LKS yang bagaimana? Apakah membutuhkan kolom kotak-kotak yang berbentuk desain, ataukah yang berbentuk apa? Buat cerita. Nah itu harus disesuaikan. Atau banyak mewarnai. Nah itu harus disesuaikan.
Kenapa? Tentu tujuannya adalah untuk memudahkan kita modifikasi. Jadi kita tidak membuat LKS dari nol. Nah, kalau begitu kan sama aja. Kita mudah tapi waktunya yang tersita. Maka kita cari di sini. Semakin kita scroll ke bawah, terasa tidak ada hasilnya. Apa yang terjadi kalau tanpa menyediakan begitu banyak pilihan? Akhirnya pilih yang mana? Nah, nggak ada pilihan, bingung. Banyak pilihan, tambah bingung. Nah, ini teman-teman bisa kita cek ya. Pulang kan tempat baca. Seperti ini. Nah, ini kan untuk anak-anak TK cocok ya. Misalnya membedakan warna, Puncaknya pulang. perbedaan warna. Gampang banget. Tinggal klik, nanti ganti nama sekolahnya, dikasih logonya, selesai. Boleh dikasih nama kecil gurunya di bawah ya nanti. Nah, ini untuk IPA sudah tersedia seperti ini. Ini keren-keren Bapak Ibu semuanya. Tidak hanya template-nya, tapi gambarnya juga bisa diwarnanya. Kemudian juga bisa diperbesar, diperkecil. Mungkin kalau zaman belum ada Canva, ketika Bapak Ibu cari untuk gambar misalnya jerapah, gambar jerapah muncul. Tapi ketika mau diletakkan ternyata ada tulisannya. Ya, misalnya tulisannya Salim aja salim. ya, Oh, tak, ada nggak apa-apa. watermark ya. Kamu Tinggal sama Pak, apa? ribuan template Udah. kita tinggal ambil, ribuan elemen kita tinggal pakai. Yang penting sekali lagi pandai-pandailah mencari kata. Oke, Bapak Ibu semuanya di sini ya. Nah, di sini sudah Pak, Pak. disediakan. Mungkin aja Kita mau buat yang mana? mau atau nggak mau deh. Nah, jadi sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuh gambar banyak ya seperti ini, tinggal pilih. Kalau ini cocoknya untuk materi ya. Nah, kita membuat materi pelajaran sudah ada, tinggal ganti gambarnya. Oke, kita pilih salah satu saja untuk memulai membuat ya. Oh, Spiderman, gimana? Panennya. Spiderman, gimana? Spiderman, kok pakai kaki? Udah sembuh lah ya. Udah sembuh, Ini lincah salah dong ya. satu yang itu Kalau masih sakit lemes ya. Nah, udah. yang memudahkan, Bentar. yang terbaik atau apapun. Dah, mama lo ini. Dah, sana. Dah. Ayo dulu. Patutnya. Bentar teman-teman. Pasaknya belum Ya, pasaknya. ini juga ada yang membutuhkan tabel, yang tidak harus membuat tabel lama ya. Kita pilih yang ada tabelnya. Oke, kita misalnya Bobo sini aja. Ya udah sana. nah ini saya juga kasih drop berikutnya. Dadah. Muah. Emasnya dilihat dong. Oke. Bobo. Oh, Nah. bobo ya. Ini saya sudah contohkan yang Pokoknya sudah ada ya. malam-malam ya, Al. Jadi kemarin saya memilih ini, ya, Kakak habis pulang gitu. memilih ini. Ayo tuh nah. Kemudian setelah kita modifikasi, jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita mulai kita copy dari sini. Oh sorry, ini kita duplikat. Nah, oke, anggap saja kita memilih template kosong pun nggak masalah. Ya. Memilih template kosong pun nggak masalah. Nah, kemudian ini kita buat nama sekolah atau seperti ini. Nah, langsung saja, misalnya karena ini dibutuhkan untuk area nama sekolah dan sebagainya, maka kita geser. Tapi sebelum itu teman-teman, kalau teman-teman yang hobi dengan warna tertentu, jangan bingung dulu yang mencari warna. Kita pilih dulu saja yang template-nya bagus. Kemudian setelah nemu satu template yang menurut Bapak Ibu cocok untuk membuat LKPD nanti, Bapak Ibu bisa klik sebelah kiri. Di sini ada gaya. Oke ya, nanti kita lihat bersama perubahannya. Oke, kita klik gaya. Jadi gaya ini nanti kaitannya dengan pengaturan warna dan font. Ini kerennya Canva, sekali klik semuanya berubah. Ya, misalnya ini keadaan aslinya.
kemudian kita ingin merubah seperti ini, klik saja. Nanti warnanya akan menyesuaikan, fontnya akan menyesuaikan. Oke, sebentar ini saya kecilin. Ya, ini fontnya berubah. Oh, kurang puas, klik lagi. Jadinya biru semua seperti ini. Terus sampai ke bawah ada beberapa pilihan, entah berapa jumlahnya, Canva modifikasi font dan warnanya. Nah, oke, seperti ini. Nah, setelah kita sudah yakin dengan warnanya, tentu ini kaitannya dengan yang memiliki kesukaan warna tertentu ya. Tapi kalau warna apapun nggak masalah, gitu kan. Yang penting jangan pink misalnya. Setelah kita modifikasi, ya sudah, kita pakai saja warna yang sudah ada. Nah, jadikan yang backgroundnya gelap. Sekarang kita cari yang misalnya ini kembali ke sini ya. Di sini. Maksudnya ini kita duplikat. Oke, misalnya kita pakai ini. Dan ini dari Canva pun hanya menyediakan dua font yang berbeda ya. Meskipun jenis hurufnya jenis font yang tegas semua ya. Jadi sekali lagi terkadang kita itu lupa tidak memikirkan bagaimana nanti LKS kita itu ketika sudah dicetak itu bisa terbaca dengan mudah. Apalagi dengan anak-anak kelas 1, 2, 3 ya, atau 1 dan 2. Kalau katakanlah di kelas 4, 5, 6 kita berikan font Arial 12, tentu di kelas 1, 2 ya jangan 12, bisa jadi 14. Kenapa? Karena tentu berkaitan dengan kemampuan anak membaca di kelas 1, 2 berbeda ya, apalagi tulisannya kecil, belum bisa baca, nggak dikerjain. Oke, cuma coret-coret, diisi nama, betul, kelas betul, habis dikumpulin. Ya, jadi itu juga dipertimbangkan berkaitan dengan memberikan memilihkan font. Jadi kalau di Word itu kan font yang istilahnya standar adalah Arial. Ya, kenapa? Karena fontnya tegas, mudah dibaca. Tapi ya boleh-boleh saja kalau kita menggunakan font-font yang misalnya Bluescript yang miring-miring gitu kan, yang artistik, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa itu gunakan di luar yang sifatnya substantif, misalnya nama gurunya. Kenapa? Karena tentu berkaitan dengan kemampuan anak membaca di kelas 1 2 berbeda. Ya, apalagi tulisannya kecil, belum bisa baca, nggak dikerjain. Makanya cuma coret-coret, diisi nama, betul, kelas betul, habis itu dikumpulin. Ya, jadi itu juga dipertimbangkan berkaitan dengan memilihkan font. Jadi kalau di Word itu kan font yang istilahnya standar adalah Arial. Ya. Kenapa? Karena fontnya tegas, mudah dibaca. Tapi ya boleh-boleh saja kalau kita menggunakan font-font yang misalnya Bluescript yang miring-miring gitu kan, yang artistik, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa itu gunakan di luar yang sifatnya substantif, misalnya nama gurunya ingin nampang di bawah, boleh misalnya. Tapi kalau instruksi biasakan menggunakan font yang jelas. Oke, langsung misalnya kita di sini. Kita langsung buat elemennya. Kita akan membuat seperti ini. Nah di sini saya searching dengan kata bentuk. Mungkin dengan bahasa Inggris berbeda ya, apa shapes ya atau apa. Nah kita cari bentuk. Nah, oke, bentuknya. Kemudian kita pilih yang ini. Ini kita geser dulu. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk menggeser ini kita tinggal klik tulisannya. Kalau muncul kotaknya, dia langsung seret bawah, tarik ke bawah. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Caranya ditarik saja. Cara narik gimana? Kalau pakai mouse ya kita tekan saja. Kita tekan mouse-nya. Terus itu warnanya jadi sama, nggak kelihatan. Oke, sekarang kita rubah warnanya. Nah, hebatnya Canva itu menyediakan gambar-gambar atau warna-warna yang terkait. Yang terkait gimana? Warna yang dikandung, warna yang sudah disediakan dari template-template yang ada di sini, sehingga memudahkan kita untuk mematchingkan warna. Oke, sekarang kita langsung ganti saja, misalnya warnanya pink. Nah ini saya juga kurang pandai ya dalam meramu atau merakit warna itu, perlu belajar gitu kan.
Nah, ini bagaimana untuk membuat lekuan ini? Membuat lekuan ini kita balik saja. Di sini ada gambar panah bolak-balik, artinya bisa dibalik, ditekan, kemudian digeser pelan-pelan. Nah, oke, ketika sudah pas, baru dilepas. Nah, seperti itu. Kemudian kita sesuaikan, kita paskan. Nah, dengan cara menarik ini ya. Jadi di sini ada garis. Garis ini tujuannya untuk mengecilkan gambar, memperbesar, menarik gambar ya. Kemudian kalau yang bulatan di pojok 4 ini adalah untuk mengecilkan atau memperbesarkan secara presisi. Jadi kita tarik misalnya ke bawah, dia akan mengecilkan secara presisi. Tapi kalau kita tarik keluar, dia akan memperbesarkan secara presisi. Nah, ini bedanya bulatan dengan kotak yang di sini. Jadi itu berbesar. Oke, katakanlah sudah. Kemudian bagaimana ini kok ada warna hijau dan warna biru? Kita buat dengan cara duplikat atau salin. Ingin atau kontrol D. Kalau instruksi Ya, kalau di biasakan kalau itu kontrol D, yang disebut kontrol D. langsung Artinya misalnya apa? kita di sini Copy atau duplikat. kita langsung buat elemennya. Ya, kontrol D-nya. Kemudian kita akan membuat warnanya. Nah, di sini saya searching dengan kata objek yang akan kita rubah warnanya. mungkin dengan bahasa Inggris berbeda ya, apa lab ya atau apa. Kita Kita Nah, oke, setelah itu kita bentuknya klik warna yang ada kita di pilih sini. yang ini. Setelah itu kita ganti mau warna apa ya? Ini kita geser dulu. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk menggeser ini kita tinggal klik Kita letakkan tulisannya. di atas. Kalau muncul kotaknya, dia langsung keret bawah, tarik ke bawah. Nah, sampai sini kita sudah masukkan bisa ini. membuat namanya Caranya ditarik saja. Cara narik gimana? Kalau pakai mouse ya, kita tekan saja. Oke, surat Tekan mouse stopnya. Kemudian bagaimana kita mengetikkannya? Itu warnanya jadi sama, menggunakan kelihatan. yang seirama. Oke, sekarang kita rubah yang warnanya. diminta dari bawah Nah, kita hebatnya bisa Canva cari di sini. itu menyediakan gambar-gambar atau warna-warna yang terkait. Yang terkait gimana? Warna yang dicantum, salin warna yang sudah disediakan di sini dari template yang ada di sini, sehingga memudahkan kita untuk mematchingkan warna. Oke, sekarang kita langsung ganti bisa nama sekolah. Sekarang ganti bagaimana? kurang pandai ya dalam meramu atau merakit warna itu, perlu belajar gitu kan. Ini kok kayaknya gelap ya. Ini bagaimana tuh membuat lekuan ini? Membuat lekuan ini kita balik. Cari warna yang ada di sini saja. Di sini ada gambar panah bolak-balik, artinya bisa dibalik, Jelas. ditekan, kemudian digeser Misalnya kita sudah pelan-pelan. menuliskan nama sekolah, kemudian kita ingin memasukkan logo sekolah. Oke, ketika Untuk sudah memasukkan pas, logo sekolah baru kita bisa dilepas. lihat Nah, ke sebelah seperti kiri. Ya, ada. Kemudian kita unggahan. sesuaikan, Kalau kita bahasa paskan. Inggrisnya apa? Upload gitu Nah, ya. dengan cara menarik ini ya. Jadi Ya. di sini ada garis. Unggahannya, Garis ini tujuannya untuk mengecilkan kemudian gambar, di sini ada unggahan media. memperbesar, menarik Ketika gambar. unggahan media Ya. ini, Kemudian kalau yang memilih bulatan di apa yang mau pojok diunggah. ini adalah Kalau untuk berarti gambar. mengecilkan atau memperbesarkan Bisa juga secara presisi. video. Jadi kita tarik bisa juga misalnya ke bawah, dia akan audio. mengecilkan. Nah, sekarang kita Secara fokus presisi. unggah gambar. Tapi kalau kita tarik Media. keluar, dia akan memperbesar Kemudian di secara sini presisi. misalnya kita cari logo. Nah, ini bedanya bulatan dengan kotak yang di sini itu perbesar. Nah, ini sudah Oke, ada. katakanlah sudah. Kemudian Kemudian bagaimana ini kok ada warna hijau dan warna biru? Kemudian Kita buat dengan cara lama duplikat tidaknya atau berkaitan salin dengan sinyal. atau Kalau memang kontrol sudah D. masuk, kita tinggal Ya, klik kalau saja. di Klik. Word itu kontrol D dan Langsung masuk kontrol D. sini. Artinya apa? Artinya copy atau duplikat. Tarik ya. Bisa Jadi juga kita tarik bunyi bisa. kontrol D-nya. Tapi diklik juga Kemudian nanti akan kita masuk ke rubah warnanya. Bagaimana cara merubah warnanya? Pastikan objek yang akan kita rubah warnanya sudah diklik. Artinya sudah muncul garis atau kotaknya ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita klik warna yang ada di sini. Setelah itu kita ganti mau warna apa ya? Misalnya merah. Bapak dan Ibu sering Setelah itu, materi-materi kita letakkan atau di materi-materi yang berhubungan dengan sekolah. Nah, Bapak Oke. dan Ibu bisa bikin logo sendiri, bisa menyimpan logonya. Nah, Jadi sampai ke sini depan, kita sudah bisa membuat namanya header atau box-nya. Kalau dalam surat ini bagian utama.
Oke, kebetulan. Nah, pindahkan. Kemudian bagaimana kita mengetikkannya? Karena kita mau menggunakan font yang seirama, yang dimintanya di bawah oleh Canva, kita copy saja di sini. My favorite ini kita klik sampai muncul bulatan ini. Kemudian di klik kanan, salin. Tulis kayak logo SD. Setelah salin, di sini kita klik kanan lagi, tempel. Simpan di folder tersebut. Jadi untuk kedepannya ketika lagi bikin Sekarang kita ganti dengan nama sekolah. Cara ganti bagaimana? Tinggal klik saja. Sekarang nyari folder ya. Ya. Bisa dicari di folder. Ini kok kayaknya gelap ya. Bagaimana kalau sedikit dicerahkan? Misalnya kita cari warna yang ada di sini saja. Ini juga gelap. Oh, pakai Bawah putih lagi tuh ada saja lainnya. biar jelas. Nah, ada folder. Misalnya kita sudah menuliskan nama sekolah, kemudian kita ingin memasukkan logo sekolah. Iya, ini masih jam. Untuk memasukkan logo sekolah, kita bisa lihat ke sebelah kiri. Langsung dimasukin Ya. di situ ya. Ada unggahan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Upload gitu ya. Unggahan. Klik unggahan itu. Ya. Bila waktu ini. Klik unggahannya. Sekarang dilanjut. Kemudian Dia di sini ada unggah media. Itu juga bisa dimanfaatkan folder ya. Ketika unggah Ini media saya buat ini, folder guru penggerak. teman-teman mau Jadi milih semua apa yang mau tugas diunggah. guru Kalau logo saya masukkan di berarti sini. gambar. Ketika saya butuh, Bisa juga kita langsung masuk ke video. folder saja. Bisa juga guru penggerak. audio. Ketemu di Nah, sini. sekarang kita Nah, fokus oke, unggah ini gambar. kita bahas di Kita klik unggah media. Kemudian di sini misalnya kita cari logo. bisa Ya. juga Logo. bisa juga Oke. teman-teman ketika sudah upload logo Nah, misalnya, ada. tapi kok lupa di mana Kita open di saja sini bisa dicari ya, dari unggahan misalnya logo. Open, kemudian tunggu beberapa saat. Jadi Lama sudah tidaknya pernah saya berkaitan upload, dengan sinyal. mencontohkan. Jadi tinggal cari Kalau di sini, memang kalau sudah kita masuk, nggak kita usah tinggal scroll klik lama. saja. Klik. Ya, oke. Nanti langsung masuk Kita ke sini. lanjutkan. Nah, Ini warnanya nggak harus ditarik ya. Bisa juga Karena ditarik warnanya juga bisa. hampir sama dengan warna backgroundnya. Tapi klik juga Kita nanti masuk akan ke elemen masuk ke- lagi, kemudian cari di sini lingkaran. Kemudian terlalu gede kita kecilkan. Oke. Gimana? Gimana bentuk? Kita sampai di sini. Apa? Saya mau Bentuk. kasih tahu nih biar Meletakkan lebih link. mudah. Oh, gitu. boleh, Nggak boleh. perlu upload Kita masukkan di sini. Gitu sekalian ya. Kemudian, Jadi ini Oke, jelas pakai warna apa ya? Pada di ibu, Misalnya warna putih. Kita klik, kita ganti warna hitamnya dengan warna ya, atau putih. materi-materi yang berhubungan dengan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu Kemudian kita letakkan misalnya bisa mau menyimpan logonya. Jadi kan itu diletakkan Pak sebelah sudah kanan. upload logo tuh Oh, ini kok ketutupan. ke kanan. Boleh di Berarti logonya berada di atas. Gimana caranya? Kita klik kanan, Oke. kemudian pindahkan satu lapisan atas ke bawah tempat juga bisa. otomatis folder tentang Nah, folder logo. nanti kita Nanti sesuaikan. kalau otomatis di sini nggak perlu upload Oke. lagi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita mau kemudian yang namanya pertemuan keberapa? Sama misalnya kita langsung di sini. Ternyata pembelajaran yang kita buat ini adalah pertemuan kelima. Tulis saja angka 5 di sini. Lagi bikin 5. Di sini sudah muncul beberapa angka 5. Pilih yang angka 5 yang banyak banget. Teman-teman kalau pengen lebih cepat mencari sesuatu, misalnya pengen yang desain, berarti pilih grafis ya. Karena kalau kita mencarinya semua, maka yang muncul foto jadi satu, foto, grafis, video, audio. Maka kita pilih klik grafis, maka yang muncul adalah desain-desain yang bukan foto, yang bukan audio. Maka kita harus cepat mencari. Oke, misalnya sebut saja kita mau pilih yang ini. Jadi logo-logo Tarik di sini. langsung dimasukin di situ ya. Iya. Ya, ini juga butuh waktu untuk menjelaskan tentang folder juga ya, Mbak Bibit ya. Nanti lain waktu ya. Bisa juga Kita masih lanjut. Iya, betul. Jadi Bapak Ibu itu juga bisa dimanfaatkan folder ya. Seperti ini saya buat folder guru penggerak. Jadi semua tugas guru penggerak saya masukkan di sini. Ketika saya butuh, kita langsung masuk ke folder saja. Folder, kemudian guru penggerak, ketemu di situ. Nah, oke, mungkin ini kita bahas di dalamnya. Kita bisa membuatkan tutorialnya. Oke, bisa juga teman-teman ketika sudah upload logo misalnya, tapi kok lupa gimana? Di sini bisa dicari ya, cari unggahan, cari logo. Nah, langsung muncul. Jadi memang sudah pernah saya upload. Tadi untuk kalau kita mau meletakkan jadi font tinggal ini, cari di sini. Kalau ini nggak usah scroll kelamaan, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini warnanya jadi pudar karena warnanya hampir sama dengan warna backgroundnya.
kita masuk ke elemen lagi, kemudian cari di sini lingkaran. Karena kita misalnya kita dua warnanya di sini, bayang lingkaran jadi putih lagi atau nanti silakan sesuaikan warna apa yang bisa masuk. Nah, kita masukkan ke sini. Kemudian biar jelas pakai warna apa ya? Misalnya warna putih. Kita klik, kita ganti warna hitamnya dengan warna putih. Selanjutnya kita letakkan misalnya mau nama kelas dan diletakkan sebelah kanan. Kita ngambil dari mana fontnya? Ini kok ketutupan. Baru. Nah, kita berarti logonya berada di atas. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, kemudian pindahkan ke satu lapisan atas. Saja fontnya sudah ada. Misalnya yang atas. Tidak apa ini sebagai pelajaran kita masukkan teks. Di sini ada teks. Kemudian selanjutnya bagaimana kita mau membuat yang namanya pertemuan keberapa? Sama kita kalau subjudul ini karena ternyata pembelajaran yang kita buat ini adalah pertemuan kelima. Klik aja angka 5 di sini. Kita masukkan 5. Di sini sudah muncul beberapa kalinya pilihan angka 5 yang banyak banget. Teman-teman kalau pengen lebih cepat mencari sesuatu, misalnya pengen yang desain, berarti pilih grafis ya. Karena kalau kita pencariannya semua, maka yang muncul foto jadi satu, foto, grafis, video, audio. Maka kita pilih grafis, maka yang muncul adalah desain-desain yang bukan foto, yang bukan audio. Maka kita lebih cepat mencari. Oke, misalnya sebut saja kita mau pilih yang ini. Bisa dari sini atau dari sini. Kita tarik ke sini. Kita copy, salin, ya, tempel. Oke, kita pertemuan kelima. Kemudian bisa juga seperti yang saya sampaikan, untuk sesuatu yang ditulis ini kita hapus ya, diberi warna putih. Karena nanti akan dipakai untuk tulisnya lebih LKS Nah, sekarang kita cari di sini. Misalnya yang dibutuhkan itu warna putih memanjang atau persegi panjang. Kemudian kita tulis di sini misalnya muncul di sini persegi panjang. Pendidikan. Mana yang kira-kira mau pakai? Misalnya yang tegas saja. Agama. Kita sesuaikan ukurannya, jangan hitam, putih dong. Pakai font yang ini yang kecil. Ingat kalau kita mau meletakkan font ini ke paling atas, maka kita klik kanan, kemudian kita tinggal copy, kemudian geser di sini. Misalnya kita tulis di sini. Kemudian kita rapatkan biar tidak terlalu mengganggu yang lain. Oke. Misalnya kita rubah warnanya di sini, warnanya nanti area cetaknya berapa, silakan disesuaikan warna apa yang bisa masuk. Kita lihat ini berapa fontnya. Fontnya 18 itu kalau untuk ukuran besar banget ya kita kecilkan, misalnya 14. Ini untuk nama berapa? Namanya itu misalnya kita tinggal memasukkan seperti ini ya, nama, kelas dan sebagainya. Kita ngambil dari mana fontnya? Kalau kita ingin font baru, nah kita tentukan font baru. Misalnya kita ingin teks baru atau font baru. Sebenarnya biar konsepnya seperti tadi, kalau kita gunakan saja font yang sudah ada yang atas teks. Ini tidak apa, ini sebagai pelajaran kita masukkan teks. Di sini ada teks. Kemudian di sini kita mau menggunakan yang ukuran mana? Kalau ukuran itu yang paling atas. Kalau isi mungkin yang ini. Kalau subjudul ini, karena nanti sifatnya perintah, bisa menggunakan tambah subjudul. Klik, misalnya. Kita masukkan. Jadi nanti saya kombinasikan ya dengan font antara yang lain kita buat dengan yang masih sudah jadi. Pasangkan ya cepat. Ayat berikut ini tinggal beberapa menit lagi dengan. Nah, kita langsung ke sini ya. Ini contoh yang sudah jadi. Kemudian kita buatkan. Juga kita sesuaikan. Kita hanya butuh satu baris untuk perintah sebagainya. Oke. Nah, sampai di sini misalnya kita mau membuat ini untuk nama bagaimana? Kok belum ada? Kita copy saja dari sini atau dari sini misalnya. Kita copy, misalnya kita bikin soal lagi, salin, kemudian tempel. Dan kita tuliskan di sini misalnya nama secara umum ya hanya seperti itu. Seperti yang saya sampaikan, untuk sesuatu yang ditulis baiknya diberi warna putih misalnya agar bagaimana menulisnya
yang besar bagaimana, sekarang kita cari di sini. bagaimana. Misalnya yang dibutuhkan itu warna putih memanjang atau persegi panjang. Oke, jadi biar bisa rata seperti Nah, ini. muncul di sini persegi panjang. Mana yang kira-kira mau pakai? Bapak Ibu Misalnya pastikan yang ini ya. rendah saja seperti ini. Karena kalau tidak rata nanti kelihatan banget. Oke, kita misalnya klik dulu. Kemudian Sesuaikan ukurannya. ya, kalau di keyboardnya shift, Jangan hitam, putih dong. Oke, kita rubah jadi klik yang putih. nomor 2 akan Nah, membentuk teks di bawah otomatis. 3. kita butuh satu lagi membuat kelas. Misalnya kita Nanti tinggal akan copy kelihatan kalau dari yang tidak sini. Nah, bagaimana biar nanti nggak gampang hilang ini atau nggak geser-geser? Kelas. Kita klik kanan di sini. Kemudian di sini ada gabung. Untuk apa Oke. gabung? Tujuannya ketika kita pindah Nah, salah untuk satu memperkirakan yang nanti area cetaknya Begitu juga berapa, ini. kalau mau di print atau mau dicetak, Ini kan kita harus lihat ini terpisah berapa satu. fontnya. Fontnya 18. 18 itu kalau untuk ukuran besar banget ya, kita kecilkan. maka kita Misalnya 14. bagaimana kalau Ini yang untuk nama berapa? Namanya itu misalnya 16 ya bisa? Maka ketika Jadi untuk ukuran anak kelas 2 sudah lumayan besar font segini ya. Nah, pasangkan ayat berikut ini dengan simpel ya. jadi untuk elemen yang mendasar, kalau menurut kami sudah ada ya, nama sekolah, kemudian logo, kemudian mata pelajaran, pada kelas, tinggal temanya apa. Misalnya temanya di sini tulis lagi Lebih baik saya hanya berikan Di pantai Samboja lah Kamboja. Sokongan lah, sokongan. Pertanyaan berikutnya, sebut saja 40-50-an kan? ya. antara Sudah yang lain kita buat dengan yang Bagaimana kalau Wah, sore kok. kalau LKS-nya sudah jadi? terus tinggal beberapa Orang lagi. Di tempat saya itu tidak Nah, bisa kita langsung ke sini ya. karena Malam berkaitan main GR. Kapan sore? Sore sampai rumah jam berapa? Samboja jauh berapaan? Kamboja lah Samboja. Sampai di sini, misalnya kita mau membuat catatan lain, atau tulisan lain, Paham nggak kakak? Jadi ketika Pantai. ya kita bikin ukuran surat. 13 Dia lo mau ke pantai. Mainnya ke taman itu di sini. 2 kali Ikan 4 sayur. Secara umum, ya hanya seperti itu. Karena pada intinya Canva itu yang penting kita sudah mengenal dasar-dasarnya. Rp1.000. Nah ini kan kalau Misalnya, Rp1.000 kali berapa siswa? Ini kan berat banget. Bagaimana? Wah, itu baru satu Bagaimana? pelajaran satu Nah, kemudian tema tertentu. bagaimana agar kalau ini misalnya bisa ternyata rata seperti ini? sekian pelajaran, sekian Oke. tema, Jadi biar bisa berapa rata uang yang seperti harus ini, diberikan? Tapi tidak mengapa Bapak Ibu, andai kata Bapak terkendala, Ibu pastikan tidak begini ya. cetak pun tidak apa-apa. karena kalau tidak rata nanti Kita kelihatan nanti banget. bisa jadikan Kita itu bisa sebagai ngetik dulu. portofolio Kemudian kita. pencet shift. Lalu bagaimana Kalau itu di diberikan keyboardnya kepada shift, siswa? SHIPT, Kita berikan shift, kepada kemudian siswa pencet yang nomor 2 seperti akan untuk teks ke bawah kita otomatis 3. sambungkan dengan 4. aplikasi Nanti lain. akan kelihatan kalau ini Aplikasi tidak lain itu namanya salah satunya adalah bagaimana Lightbox. biar nanti nggak Jadi gampang Lightbox hilang itu adalah ini atau nggak bisa geser aplikasi kita klik kanan di sini. kan. Aplikasi Kemudian buat di soal, sini ada gabung. tetapi Untuk apa gabung? ya, Tujuannya ketika kita pindah salah satu yang lain kalau di Google Form kan sifatnya Itu juga ini. lebih banyak kepisah kata dari saya. ini kan harusnya terpisah Tapi kalau satu. di Lightbox itu Tapi macam-macam. berkaitan dengan nanti rata kanan, Bisa dengan rata suara, kiri dan sebagainya ini mudah, bisa maka memasukkan kita musik, gabung. bisa masukkan video, nanti sedikit kita Bagaimana kalau yang digabungkan ini ingin kita edit lagi? Kita klik kanan, kemudian pisahkan. Maka ketika klik pisahkan ini sudah mandiri. nah, Diklik dan nanti setelah selesai ini langsung keluar nilainya. sebenarnya mungkin simpel ya. Ada link yang kita kirim ke WA, kemudian anak-anak mengerjakan. Berkaitan kita dengan contoh misalnya nanti bagaimana kita teman-teman mengeksplorasi, pastinya itu teman-teman sendiri ya, yang mungkin ini saya yang lebih memberikan bagus, materi. yang lebih baik. Saya hanya berikan contoh dasar-dasarnya saja. dengan suara, Dasar dengan saya audio. Canva. Kenapa dengan audio? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Yang hafal sebut saja ini ayatnya, sudah yang jadi. hafal Misalnya, ayatnya kita bisa sudah jadi membaca tulisannya.
maka dengan Lalu bagaimana kalau Canva-nya, kalau LKS-nya ini sudah jadi? jadi ini adalah peta untuk menjodohkan ya teman-teman. Sekarang namanya apa? Di tempat saya itu tidak bisa dipilih karena berkaitan dengan harga. Misalnya Harga satu misalnya print full color itu dengan cetak outdoor. Jadi kebetulan saya juga cetak ya. Kemudian yang Membantu sekolah ya, keluarga teman-teman misalnya lahir di mana. Jadi ketika mencetak itu untuk ukuran A3+. Jadi A3 itu kan ukurannya 2 kali A4. Jadi di sini ada 2 kali A4, tapi masih lebih sama sih sebenarnya masangkan. Kemudian ketika cetak satu lembar itu harganya kurang lebih Rp1.000. Nah ini kan kalau Rp1.000 kali berapa siswa, ini kan berat banget. Wah, itu baru satu pelajaran, satu tema tertentu. Nah, kalau misalnya ternyata sekian pelajaran, sekian tema, berapa uang yang harus diberikan? Tapi tidak mengapa Bapak Ibu, andai kata terkendala tidak cetak, tidak apa-apa. Kita nanti bisa jadikan itu sebagai portofolio kita. Lalu bagaimana itu diberikan kepada siswa? Kita berikan kepada siswa seperti kita sambungkan dengan aplikasi lain. Aplikasi lain itu namanya, salah satunya adalah Livebox. Jadi Livebox itu adalah aplikasi untuk membuat soal Livebox. Aplikasi untuk membuat soal, tetapi bahannya, desainnya itu kita buat sendiri. Kalau di Google Form kan sifatnya lebih banyak kepilihan ganda dan bisa ya. Tapi kalau di Livebox itu bermacam-macam. Bisa dengan suara, bisa memasukkan musik, bisa memasukkan video, dan kita share contohnya. Tapi tentu tidak membahas bagaimana tekniknya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, buat Livebox itu dari KPD. Ini saya desain dulu di Word ya, Bapak Ibu bisa. Kemudian saya masukkan ke Livebox ini. Kenapa Livebox ini? Karena Livebox itu lebih beragam pilihan jenis soalnya. Nah, dan nanti setelah selesai, ini langsung keluar nilainya. Jadi ada link yang kita kirim ke WA, kemudian anak-anak mengerjakan. Oke, kita contohkan misalnya Aan, kemudian ini kita klik. Sudah membantu atau memandu Bapaknya. Nah, ini saya memberikan materi Mungkin ada satu atau dua dengan suara, dengan audio. Kenapa dengan audio? Karena tidak semua anak yang hafal ayatnya bisa membaca tulisannya. Maka dengan audio itu lebih memudahkan. Jadi ini adalah peta untuk menjodohkan ya, teman. Sekarang namanya memasangkan, mencocokkan. Oke, kita langsung cocokkan. Misalnya ini ayat 3, misalnya ini asal aja ya, contoh ya. Oke, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang kemudian, kemudian yang ini sudah pertanyaan keluarga Nabi Muhammad, misalnya lahir di mana, teman-teman kemudian nama bapaknya siapa, aplikasi ini ya. Oke, ini kita asal saja, otomatis kita tidak harus mencari searching. Kemudian, jadi di sini ada 3 model. Ya, ini sama sih sebenarnya, memasangkan dan juga memasangkan dari benar salah. Oke, kita klik benar atau salah. Benar, misalnya benar, kemudian ini salah. Oke, sebentar. Yuk. Nah, kita bikin yang agak benar dikit ya. Terakhir ini ya, karena waktu kita juga tidak banyak. Nah, setelah selesai anak-anak tinggal finish di sini. Nah, kemudian namanya saja misalnya, kemudian kelas apa, pelajarannya apa ya. Kemudian kirim chat. Oke. Langsung keluar nilainya 9 dari 10. Jadi ketika teman-teman itu sudah capek-capek mendesain di Canva, kemudian gunakan Livebox, sudah tinggal dicek aja di email atau di aplikasinya, nanti muncul. Oh, ini namanya ini nilainya sekian, ini namanya ini nilainya sekian. Nah, itu salah satu caranya ketika teman-teman tidak harus mengprint LKPD, tapi teman-teman bisa menghubungkan dengan
live boxing. Nah, nggak tahu ini Canva sudah ada belum dengan live boxing? Sepertinya belum ya Mbak Pipit ya. Nah, jadi demikian teman-teman secara garis besar membuat LKS atau LKPD. Kurang lebih sama dengan desain-desain yang lainnya, tinggal Bapak Ibu bisa maksimalkan dengan rajin-rajin membuat. Ini LKS yang setelah kita desain kemudian kita print. Demikian Mbak Pipit kurang lebihnya ya, dengan waktu yang terbatas ini kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak An sudah membantu atau memandu Bapak dan Ibu sekalian untuk membuat LKPD ya. Nah, mungkin ada satu atau dua pertanyaan nih Pak An yang sebelum kita tutup gitu ya. Ada pertanyaan tadi dari Bapak dan beberapa Bapak dan Ibu gitu, ingin dicontohkan bagaimana bisa menambahkan ayat Al-Qur'annya nih LKPD Pak An. Oh iya, baik. Mungkin boleh dicontohkan kembali Pak, ditampilkan bagaimana cara menambahkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Oke, ini sudah saya share ya. Sudah kelihatan ya Mbak ya? So, ya. Oke, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang nah, ini sudah saya siapkan. Jadi ketika teman-teman, mungkin kalau untuk teman-teman guru PA itu sebaiknya punya aplikasi ini ya. Jadi aplikasi mencari ayat secara otomatis. Kita tidak harus mencari searching ke internet. Dan ini sudah disiapkan 30 juz. Kita tinggal klik saja butuhnya ayat berapa, surat apa. Oke, misalnya kita mau meletakkan kata ini ya, kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita copy saja seperti biasa ya. Kita copy seperti biasa, kemudian klik kanan, copy. Setelah copy, kita langsung saja menuju ke kanvanya, di mana area yang mau kita letakkan. Kita mau meletakkan di sini misalnya, klik kanan, tempel. Sudah masuk teman-teman semuanya, dan fontnya tidak rusak. Biasanya kalau di Word itu kan kadang rusak, hurufnya terbalik. Jadi ayat terakhir, kata terakhir jadi kata awal. Dan di sini juga banyak huruf Arab yang sudah disediakan. Teman-teman klik di sini, ketik Arabik. Kemudian scroll ke bawah. Oke, Arabik. Maka akan muncul, saya bisa mengatakan ratusan ya, ratusan huruf Arab yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, kalau mau ganti sama seperti kita mengganti font biasa. Lihat. Jadi ini kerennya, kita nggak harus install. Kalau di Word itu kan kita harus install dulu. Dan kita mencari fontnya aja belum tentu bisa itu kan. Tapi kalau ini, kita sampai capek memilih mana yang bagus, tetap saja kadang nggak puas-puas itu kan. Nah, jadi hanya copy dari Word atau dari, kalau cari dari internet di copy, kemudian pastekan di LKPD. Demikian Pak Pipit. Jadi sederhana banget. Tidak perlu teknik tertentu. Baik, terima kasih Pak An penjelasannya. Ternyata mudah sekali ya Pak An ya. Nanti Bapak jadi bisa tonton ulang video webinar kita, terus bisa langsung di bagian ini gitu lah untuk dipraktekkan. Mungkin ada pertanyaan lagi ya dari Ibu Ria Yusida. Bagaimana mengatur komposisi memilih font apabila banyak teks? Karena Ibu Ria mengajar bahasa Indonesia SMP, materi berkaitan dengan teks, terus pernah mencoba buat LKS dan masukkan seluruh RKS, jadi hurufnya kecil-kecil. Nah, gimana nih cara untuk mengatur komposisi? Iya, oke, baik, saya tampilkan lagi. Jadi berkaitan dengan komposisi, memang betul bahasa Indonesia tentunya biasanya membutuhkan font yang banyak ya. Sebenarnya font yang banyak itu tidak masalah ya, maksudnya tulisan yang banyak tidak masalah. Kalau kita kembali ke sini, kita bisa langsung lihat contohnya saja yang dari Canva ya. Misalnya yang teksnya banyak itu, nah, jadi yang penting kalau menurut saya itu fontnya, macamnya itu jangan banyak-banyak. Oke, mungkin seperti ini. Nah, mungkin apa yang dimaksudkan oleh Bu Ria tadi kurang lebih seperti ini ya. Ini kan isinya teks yang banyak gitu kan. Bagaimana untuk membuat komposisinya? Nah, kalau komposisi secara
secara ruang tadi jangan lupa diberi juga ruang kosong ya. Jadi jangan semua umpel-umpelan. Yang kedua, ketika kita mau mencetak, pastikan kita tahu ukurannya berapa. Karena terkadang apa yang kita lihat di layar tidak seperti yang kita ekspektasikan ketika sudah dicetak. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tidak melihat ukuran yang sebenarnya. Di sini kelihatan kecil banget, tapi kalau ini yang fontnya digedein, nah maka akan tahu ternyata ini 17 untuk ukuran body text itu terlalu besar. Karena standarnya paling tidak kalau umum itu kan paling 12. Ya, 12. Jadi Bapak Ibu jangan lupa melihat teks yang sebenarnya, ya, melihat teks yang sebenarnya berapa, standar umumnya berapa. Jangan hanya melihat dari layar, karena sekali lagi itu nanti ternyata tidak sesuai ekspektasi. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ketika Bapak Ibu ngeprintnya dari PDF. Ketika ngeprint dari PDF itu biasanya ada settingan di PDF-nya. Ada yang ketika ngeprint itu full, ada yang ketika ngeprint jadi mengecil. Nah, jadi itu juga perlu disesuaikan ketika kebutuhan ngeprintnya itu menggunakan PDF. Meskipun kalau Bapak Ibu itu ngeprint di tempat printing outdoor, mereka sudah paham. Masalahnya ketika ngeprint sendiri, loh kok ukurannya 4 kok jadi fontnya jadi kecil. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika ngeprint. Maka kalau saya sarankan ketika Bapak Ibu ngeprint sendiri, lebih baik menggunakan penyimpanan dengan PNG ya. Penyimpanan dengan PNG. Kalau ukurannya hanya A4, insya Allah dengan 1 ini nggak akan pecah. Amannya buat 1,5. 1,5 ini sudah lumayan besar. Ya, kita perhatikan untuk F4 itu sudah bagus. Tentu semakin besar ke sini ya semakin bagus, tapi juga penyimpanannya semakin besar. Nah, jadi itu saja Pak Pipit untuk kaitannya komposisi yang berhubungan dengan font itu ya tentu sesuaikan, jangan terlalu banyak jenis font. Kemudian berikan juga ruang kosong sehingga anak-anak itu tidak terlalu mumet dulu melihat soalnya, saya sudah pusing gitu kan, apalagi ngerjainnya. Demikian Bu Pipit. Baik, terima kasih. Wah, saya lihat nih di kolom pertanyaan, di kolom komentar udah langsung banyak pertanyaan gitu ya. Mungkin beberapa nanti saya akan jawab secara tertulis. Tapi ada satu pertanyaan yang bagus sekali nih dari udah ada di atas. Tapi saya ingin pertanyaannya gimana cara memberi nilai di Canva. Nah, mungkin saya akan bantu jawab. Untuk saat ini kebetulan belum bisa memberi nilai, tapi Bapak dan Ibu bisa memberi komentar. Nah, Pak Aan boleh nggak tuh ada boleh nggak ya? Ya, ke kolom komentar. Betul, boleh diklik komentarnya. Betul. Oke, sudah ya Bu ya. Kayaknya belum ya, boleh diklik. Tambahkan komentar, terus itu di pojok kanan ada kayak setengah bulat gitu. Tambahkan stiker, oh ya contoh. Ada stiker ya, boleh diklik. Bahkan Bapak dan Ibu nggak perlu ngetik, jadi bisa langsung aja pakai stiker. Gitu. Oh iya. Boleh diklik ya. Oke, kita perhatikan ya Pak Pipit ya. Scroll ke bawah, di bawah ada banyak Terus? banget. Boleh diklik Oke. komentar. Terus tambah bagus nah. Ada stiker yang tulisannya awesome nih Pak, boleh di bawah nggak? Bawah lagi. Awesome. Ada yang hujab, kan? Ada banyak, ada banyak pilihan. Nah betul, Oke. baik. Ya. Gitu. Jadi tergantung. Nah mungkin untuk saat ini yang bisa Bapak dan Ibu lakukan kalau mau menilai gitu ya, nah bisa menggunakan stiker dulu dan bisa langsung tulis di bagian komentar gitu. Tentunya terima kasih sekali masukan Bapak dan Ibu dari Canva sendiri. Kami ingin terus mengembangkan Canva untuk pendidikan supaya bisa secara optimal Bapak dan Ibu gunakan untuk belajar mengajar di kelas ya. Nah terima kasih sekali nih, mungkin yang sudah ditunggu-tunggu. Jadi ada 2 informasi yang mau saya bagikan. Yang pertama tentunya adalah informasi untuk absensi sertifikat. Baik, semoga sudah muncul ya di layar. Nah seperti biasa nih Bapak dan Ibu, ini adalah link untuk sertifikat ya. bit.ly/sertifikat webinar Canva, atau juga bisa scan di barcode Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk absensinya. Ketika Bapak dan Ibu mengisi sertifikat, Bapak dan Ibu akan langsung dapat sertifikatnya. Jadi tidak perlu menunggu dalam hitungan
hitungan 1 menit ya kurang lebih gitu ya. Nanti sertifikatnya akan langsung muncul di email Bapak dan Ibu. Nah, catatan dari saya ada 2 nih Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah nama. Jika Bapak dan Ibu menggunakan nama dengan gelar, mohon pastikan gelar yang Bapak Ibu tulis sesuai dengan KBBI ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nama dan gelar sesuai dengan KBBI. Di formulir saya sudah sediakan contoh dengan nama saya dan gelar saya. Kemudian yang kedua adalah alamat email. Nah, saya lihat di webinar sebelumnya ada yang mengisi dengan alamat email yang salah, sehingga sertifikatnya tidak bisa gagal terkirim. Jadi pastikan alamat email yang Bapak dan Ibu isi adalah alamat email yang benar gitu ya. Jadi kalau di alamat email kadang ada yang nggak sengaja ngasih spasi. Alamat emailnya contohnya Indrawati spasi @canva, nah itu pasti tidak akan terkirim gitu sebagai alamat email begitu ya. Itu informasi yang pertama. Nah, informasi yang kedua Bapak dan Ibu, seperti saya sampaikan tadi di depan bahwa kita ada 1 souvenir Canva untuk tahun ini dan saya akan bagikan ke 1 LKPD yang beruntung. Nanti mungkin Pak Aan juga bisa bantu pilih ya kira-kira LKPD mana yang akan yang beruntung dari kegiatan webinar sore hari ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung membuat LKPD ya, bisa menyesuaikan dengan mata pelajaran Bapak dan Ibu sekalian, kirim di kolom komentar video ini. Jadi biar semuanya langsung terfokus gitu di video ini. Jadi silakan kirim link tautan lihat di LKPD Bapak dan Ibu sekalian di kolom komentar di video ini sampai hari Minggu pukul 5 sore 5 WIB ya. Jadi nanti saya akan umumkan di hari Senin. Pak Aan akan membantu untuk memilih LKPD yang beruntung untuk mendapatkan sertifikat. Begitu ya Bapak dan Ibu, kegiatan kita sore hari ini kita sudah di penghujung waktu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya akan silakan ke Pak Aan untuk pesan-pesan terakhir nih Pak Aan, silakan. Iya, pesan terakhir di forum ini. Terima kasih Mbak Bibit sekali lagi, teman-teman sahabat Guru Indonesia dimanapun teman-teman berada. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih kita sudah sharing, sudah berbagi. Semoga dengan kita berlatih semakin mahir, semakin mendapatkan hasil yang maksimal, itu menambah semangat tersendiri bagi anak-anak kita yang khususnya online. Sehingga ketika anak-anak semangat, Bapak Ibu juga ikut bangga dan ikut senang. Tetap semangat Bapak Ibu Guru Indonesia. Terima kasih Mbak Wiwit. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu sekalian. Kami pamit, tetap semangat. Selamat merayakan Hari Raya Natal bagi yang merayakan dan sampai jumpa di